Hei, kau penyidik kanit, saya diam. Kau akan saya ulas. Selesai kasus ini, saya akan kejar kau karena kau sama di mata hukum. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Pertama, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi dan hormat saya kepada Bapak Kajari, Jakarta Utara, para kasih, para jaksa, dan juga jaksa penuntut umum serta staf yang ada. Saya merasakan aroma yang sangat berbeda dari apa yang saya alami di Bareskrim Mabes Polri. Poin pertama, saya akan buka dengan telanjang bagaimana perilaku penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap saya. Saya akan buka, tolong Pak Kapolri, tolong Pak Irwasum, tolong Pak Kabareskrim, Pak Kadif Propam Mabes Polri, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak yang selama ini saya menahan diri. Kenapa? Saya sangat terharu ketika diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Bayangkan seorang pengacara seperti saya tidak pernah diberikan BAP. Benar kan, Mat? Tidak pernah diberikan BAP. Termasuk BAP saya sebagai tersangka. Saya minta untuk BAP konfrontir setengah mati. Itu pun diserahkan tanpa ada paraf dan tanda tangan saya. Ada apa ini? Ingat, kalian penyidik. Saya akan kejar kalian. Karena pertaruhan saya hidup mati untuk hukum dan saya tidak takut. Dan saya akan kejar, akan saya buka sebuka-bukanya di proses peradilan ini. Kenapa? Karena saya merasa sangat dizolimi. Bayangkan, saya meminta dihadirkan saksi yang meringankan, tidak pernah diperiksa. Naik sidik juga tidak diperiksa yang meringankan. Setelah gelar perkara khusus yang kami ajukan lewat pimpinan kami dari Pradi Bersatu, Pak Lecumanan, Pak Boy Kanu, Pak Ade Dermawan, Pak Tobi dan teman-teman yang lain, bersama Bu Ida dan Rahmat dan kawan-kawan yang lain. Barulah ada pemeriksaan saksi ahli dari saya. Baru diperiksai semuanya. Ternyata barang buktinya banyak yang diduga tidak sesuai. Sekarang begitu banyak yang disuguhkan ke saya yang disangkakan. Di awal sekarang menjadi hanya pada poin 27 ayat 3, Junto 310, 311 dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 serta pasal 64. Ada apa ini? Bisa dianggap saya turut serta atau bersama-sama? Kepentingan apa saya untuk membuat Iklim Hakim masuk TV? Urusan apa Iklim Hakim memberikan chattingan WA yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada saya? Jadi di dalam pikiran saya, yang membuat masalah ini adalah ada dugaan dua orang. Yang satu mengaku ketika melapor ke saya dan buat preskon, tidak mengenal dia sebagai asprinya. Mengatakan cemburu, anak mangga besar, punya anak janda satu ditinggalkan di rumah tetangga. Tapi belakangan mengaku mereka pacaran. Yang satu lagi mengaku kepada saya bahwa dia mengatakan dia dilecehkan. Lalu kemudian belakangan bilang tidak ada pelecehan, tidak ada tanda tangan. Padahal ada saksi yang menyatakan itu. Ada Kementerian PPA yang sudah diperiksa. Pak, saya tidak mau berpolemik di kepolisian. Saya tidak mau ribut di kepolisian. Karena di dalam polisi pun banyak orang baik. Laporan terhadap saya, dugaan visa palsu selesai. Laporan dan dugaan pencemaran nama baik, maaf, dalam urusan penipuan penggelapan sudah selesai. Yang satu ini, Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Propam, Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh saudari inisial DH, tolong dievaluasi dan dikoreksi. Kenapa? Kementerian PPA sudah datang memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Iklim Hakim mengaku ini diabaikan. Gusti Gunawan Daulay direkam, ditelepon, dipengaruhi, disajikan, juga diabaikan. Dibilang tanda tangan tidak identik, saksi lengkap. Ada apa ini? Saya diam. Hei, kau penyidik kanit, saya diam. Kau akan saya ulas. Selesai kasus ini, saya akan kejar kau karena kau sama di mata hukum. Saya kira itu dari saya. Saya menyampaikan ini sebagai sebuah sikap saya ke depan. Sedikit pun saya tidak takut. Saya bukan koruptor, saya tidak pembunuh, saya tidak membunuh orang.
saya menegakkan hukum yang saya pelajari, karena saya bicara equality before the law, dan law is justice declare, hukum untuk kebenaran. Saya kira itu saya perkenalkan sekarang di sini. Saya terima kasih. Kita tunggu persidangan. Hari ini tidak ada yang ditahan. Jadi kalau dia cuap-cuap di media, silakan. Kenapa? Karena tidak ada masalah yang sesungguhnya yang berat, nanti akan saya ungkap. Maka untuk tim ini, kami terima kasih sudah diterima dengan baik. Kami nanti akan disidangkan bersama saudari Putri 5 April alias Iklim Hakim. Ketua tim saya adalah Bapak Lecumanan SHMH kandidat dokter, ya Pak Lecu ya, dari DPN Pradi Bersatu atas rekomendasi Bapak Dr. Zeprin Boykano SHMH. Beliau ketua timnya. Kemudian sekretaris timnya saya tunjuk saudara Rahmat Riyadi SHMH, yang beliau itu adalah managing partner di kantor saya. Kemudian wakil ketua dibantu oleh saudara Rusdi, saudara Firdaus, Ibu Elida Neti, dan wakil sekretaris dibantu oleh saudara Guy dan juga oleh Ardik serta Bangkit RDD. Ini semua akan kita urai. Tolong kalian hadir biar saya pertontonkan bagaimana chattingan si Hotman kepada saudara Iklim Hakim, yang ini menurut Iklim Hakim ke saya dari Hotman. Saya tidak tuduh benar itu atau tidak, tapi diduga kalau dalam pikiran saya pengakuan dia ke saya dari Hotman. Nah, tapi kalau ini nanti misalnya benar atau tidak, biar hakim yang menilai. Tapi chattingan ini akan kami sampaikan. Tadi sudah saya buka terang-benderang di depan jaksa dan semua sudah terurai dengan baik. Barangkali itu dari saya. Silakan Pak Ketua menyampaikan. Ya baik, saya selaku Wakil Ketua Umum ya Pradi Bersatu, ya kebetulan Bang Rasman ini kan ada di organisasi saya. Jadi ya karena Bang Rasman ada di organisasi saya, jadi saya dari pagi saya sudah ikut mendampingin ya tahap 2 ini ya, proses tahap 2 dari Bareskrim hingga ke Kejari Jakarta Utara. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada pihak Kejati, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, saya akan artinya yang akan mendampingi langsung nanti waktu persidangan. Jadi saya juga akan menjadi kuasa hukum pada saat persidangan. Nah, jadi kita akan buka semuanya, ya kan? Kita terima kasih ini hari kepada para staf kejaksaan ya sudah memberikan waktu juga untuk kita menceritakan paling nggak sedikit ya. Nah, nanti untuk disusul nanti ketika ada di persidangan. Jadi saya rasa bukti-bukti, nah kita juga apresiasi ya Kejari karena melihat profesi Bang Rasman ini sebagai advokat, ya kan, bahwa advokat itu kan kalau putusan MK nomor 26 2013 itu bahwa advokat tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Nah jadi kita terima kasih dan apresiasi sekali ya, artinya kejaksaan ini memang luar biasa gitu ya. Nah saya rasa cukup ya dari saya. Baik. Selanjutnya Ibu Terima Elida. kasih. Silakan Bu Elida Neti. Dari saya cuma sedikit, kita mencari keadilan dalam penegakan hukum, sedangkan seorang pengacara aja yang punya hak imunitas tidak dianggap bagaimana orang lain. Ini di sini saya indikasi ya, yang sesuai yang disampaikan Bang Rasman tadi, ada apa sih dengan penyidik itu? Saya hanya membuat pertanyaan besar, ada apa dengan penyidik? Di mana letak proporsionalitasnya? Dia anggap tidak identik tanda tangan. Pertama, ada surat kuasa. Kemudian ada pencabutan surat kuasa. Kok dibilang itu ada tipuan atau tidak mengaku? Nah, di mana letak intelijensinya? Bagaimana konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak penyidik? Profesionalitas